Bapak Ibu, di bagian terakhir dari jurnal yang saya sampaikan dengan tema Roh Kudus ini, saya mau menceritakan satu pengalaman yang saya alami, yang mungkin ini bisa jadi semacam tambahan pengetahuan atau tambahan wawasan buat Bapak Ibu. Satu hari saya punya satu pergumulan yang menurut saya sangat berat. Bukan cuma satu pergumulan, beberapa pergumulan. Tapi sepanjang hari itu saya juga cukup sibuk. Saya bangun pagi, lalu saya punya banyak urusan yang mesti saya selesaikan. Sampai akhirnya malam hari mau tiba malam hari, lalu saya harus mempersiapkan diri untuk live via Facebook dan Instagram untuk menyampaikan firman. Kira-kira masih kurang lebih 1 jam sebelum jadwal live saya masuk ke kamar dalam kondisi saya capek dan lelah karena sepanjang hari ada urusan, ada pekerjaan yang saya kerjakan. Lalu saya mengambil gitar dan saya bernyanyi. Waktu saya menyembah Tuhan, mulai menyembah Tuhan sambil rebahan. Bukan sambil duduk, sambil rebahan. Saya menyembah Tuhan. Tapi tiba-tiba kayak di hati saya kuat berkata, duduk. Lalu saya duduk. Lalu saya dengan serius menyembah Tuhan. Saya menyanyi lagu yang tadi saya nyanyikan pada Bapak Ibu. Saya bernyanyi dengan serius. Tiba-tiba hati saya mulai hancur. Lalu saya mulai menangis. Saya pikir ketika saya menangis itu, saya menangis karena pergumulan orang-orang yang disampaikan atau dibagikan kepada saya setiap kali saya live via Facebook ataupun via Instagram. Karena ada orang-orang yang bersaksi minta didoakan karena penyakit ini, penyakit itu. Saya pikir saya menangis karena hal itu. Lalu saya juga pikir dalam tangisan saya bahwa setelah ini saya akan live dan nanti akan terjadi sesuatu yang hebat. Karena ini Roh Kudus sudah menjamah saya. Saya pikir itu. Tapi setelah itu saya live, justru tidak sama seperti malam-malam sebelumnya. Jumlah penontonnya tidak sebanyak malam-malam sebelumnya. Orang-orang yang minta didoakan tidak sebanyak malam-malam sebelumnya. Lalu dalam live itu saya bertanya kepada Tuhan. Dalam hati saya bertanya, kenapa ini Tuhan? Tapi saya tidak menemukan jawaban. Tapi setelah saya live, saya merasakan kelegaan yang hebat. Lalu sebelum saya tidur, Roh Kudus menginspirasi saya dan berkata begini. Tangisan saya bukan karena saya menangis buat pergumulan orang. Saya menangis untuk orang-orang yang punya permasalahan. Bukan. Tapi tangisan saya itu mengingatkan saya atau menunjukkan pada saya bahwa sepanjang hari itu sebenarnya Allah menunggu saya datang. Tuhan menunggu saya datang. Bapa di sorga menunggu saya datang untuk sekedar menyembah Dia. Untuk sekedar berkata bahwa bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Tuhan menunggu saya sepanjang hari, tapi saya sibuk dengan semua urusan saya. Waktu saya datang itu, waktu saya menangis, sebenarnya sedang mengekspresikan perasaan Tuhan bahwa Tuhan menunggu saya dan Dia sangat merindukan saya. Tentu ketika saya berkata begini bisa menimbulkan pro dan kontra. Ada orang mungkin berkata, siapa kamu sehingga Tuhan menantikan kamu? Tapi saya percaya kita diciptakan dari kasih sayang Tuhan. Kenapa saya berkata begitu? Anda dan saya diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Serupa segambar itu berarti menyerupai Tuhan dalam pikiran dan perasaan. Hati kita yang hancur ketika kita menyembah bukan semata-mata mungkin karena pergumulan kita, bukan semata-mata mungkin karena permasalahan kita. Bisa jadi hati Tuhan yang hancur yang diberikan kepada kita waktu kita merasakan itu. Bahwa Tuhan menantikan kita sepanjang hari. Sebab itu saya mau berkata pada Bapak Ibu dalam jurnal terakhir tentang Roh Kudus. Jangan tunggu sampai kita punya waktu masuk di dalam kamar kita baru kita menyembah Tuhan. Tapi sepanjang hari kita hidup, dari bangun pagi sampai dengan malam hari, jadikan itu penyembahan kepada Tuhan. Tutur kata kita adalah tutur kata menyembah Tuhan. Pikiran kita adalah pikiran penyembahan kepada Tuhan. Gerak-gerik hidup kita adalah gerak-gerik hidup yang menunjukkan penyembahan kepada Tuhan. Kita hidup suci, kita hidup kudus, kita hidup baik, kita hidup murah hati, kita hidup dengan lemah lembut, kita hidup tegas terhadap dosa. Itu menunjukkan kita menyembah Tuhan. Dan puncak dari penyembahan kita adalah ketika kita masuk dalam kamar kita ambil alat musik kita, kalau kita bisa main musik, lalu kita mulai berkata, Bapa, terima kasih, kami bersyukur, haleluya, puji nama-Mu, terima kasih. Puncak dari semua penyembahan kita adalah ketika kita masuk kamar dan menyembah Tuhan.
Kita datang bukan karena kita punya pergumulan, tapi kita datang karena kita rindu jumpa Bapa kita, sama seperti Dia rindu menjumpai kita setiap waktu. Percayalah bahwa selama ada Tuhan, selama ada Roh dalam diri kita itu, kita akan menjadi orang-orang yang menang. Karena hadirat Tuhan, Roh Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati.